Shalom, selamat pagi sahabat GSS yang diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus. Mari pada pagi hari ini kita akan menyembah Tuhan. Mari kita siapkan hati kita untuk memuji kebesaran Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan. Kau yang layak terima pujian. Ku bersyukur buat kasih-Mu. Haleluya. Ku tetap cinta, ku tetap cinta. Walau badai datang menerpa, ku tetap cinta. Oh, ku tetap setia. Ku tetap setia. Walau topan datang menerpa, ku tetap setia. Terlalu banyak yang Tuhan telah beri, takkan mungkin ku balas dari apa yang ku miliki. Ku persembahkan seluruh hidupku, biar ku tetap cinta, biar ku tetap setia untuk selama-lamanya. Ku tetap cinta, ku tetap cinta. Walau badai datang menerpa, ku tetap cinta. Ku tetap setia. Ku tetap setia. Walau topan datang menerpa, ku tetap setia. Sekalipun Tuhan tidak menolong kami, namun kami tidak akan melepaskan kepercayaan kami kepadamu Tuhan. Kami mau tetap cinta, kami mau tetap setia. Sebab hanya di dalam Engkau Tuhan ada jaminan kekal Bapa, dan kami percaya Engkaulah pencipta, Engkaulah Tuhan satu-satunya yang layak untuk disembah, yang layak untuk dipuja, yang layak untuk ditinggikan. Kami bersyukur, kami sambut berkat firman-Mu pagi hari ini di dalam nama Yesus. Haleluya, haleluya, amin. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan. Pagi hari ini kami mau membawa kehidupan kami memuji dan menyembah Engkau di dalam kebenaran firman-Mu. Bapa, dalam nama Yesus, biarlah setiap kami diperlengkapi dengan kebenaran firman Tuhan. Dan apa saja yang kami rindu untuk baca, renungkan, kami percaya Tuhan akan berbicara secara pribadi. Di dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Shalom, selamat pagi sahabat GSC, Bapak Ibu yang diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus. Jumpa lagi bersama dengan kami di channel Gracia Hope Compassion Channel. Saudara, Tuhan memberikan anugerahnya yang limpah dalam kehidupan kita. Dan mari sama-sama kita bersaat teduh bersama dengan Tuhan lewat kebenaran firman Tuhan pada pagi hari ini. Firman Tuhan dari Kejadian 36 hingga Kejadian yang ke-40. Firman Tuhan berbicara tentang kehidupan Yakub dan keturunannya, khususnya Yusuf.
dan juga tentang Yehuda dan Tamar. Saudara yang diberkati, Yakub di usia tuanya dia kehilangan istrinya dan juga dia kehilangan Yusuf karena dijual oleh saudara-saudaranya. Dan saudara diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus, akibatnya adalah dia mengalami masa-masa yang penuh dengan beban. Sehingga dia pernah berkata kepada Firaun, masa hidupku 130 tahun, tapi kebanggaannya adalah kesusahan dan penderitaan. Karena panjang hidupnya dia merasa sangat desperate dengan kehilangan Yusuf. Di Kejadian 37, dia kehilangan anak kesayangannya yaitu Yusuf. Penyebab dari kehilangan Yusuf karena saudara-saudara Yusuf merasa papanya memperlakukan mereka dengan cara yang berbeda. Mereka iri hati kepada Yusuf. Yusuf lahir dari istri yang dia sayangi yaitu Rahel. Karena Yusuf adalah anak pertama dari Rahel dan Benyamin juga anak kedua dari Rahel, dia memiliki kasih sayang yang lebih besar kepada anaknya yaitu Yusuf. Hari ini kita mau belajar bagaimana Yusuf mendapatkan visi daripada Tuhan. Karena mendapat visi daripada Tuhan, dia dibenci saudara-saudaranya. Tetapi kebencian dari saudara-saudaranya tidak mematikan visi yang ada padanya. Tetapi justru dia mengalami tekanan hidup. Dan dari tekanan hidup kemudian dia menuju kepada rencana Tuhan yang luar biasa. Saudara, temukan visi Tuhan di dalam kehidupan kita. Dan jalani setiap proses yang ada. Setiap proses yang ada itu tidak membuat kita akan binasa, karena ketika visi kita dapat dari Tuhan, dia pasti memperlengkapi dan dia akan membawa kita untuk mencapai visi yang Tuhan kehendaki. Visi itu artinya adalah penglihatan, daya lihat, wahyu, impian, bisa saja hantu, ghosting. Tapi itu adalah pengertian di dalam kamus, bayangan, atau verba membayang. Tapi visi itu sendiri itu merupakan bayangan, penglihatan, daya lihat untuk sesuatu yang ada ke depannya. Manusia bisa dapat memiliki visi sendiri. Dia punya imagination, dia punya vision. I want to do this, I want to do that. Jadi aku ingin melakukan ini, mungkin melakukan ini. Visi adalah satu alat yang membawa kita mencapai kesuksesan. Karena ada visi, seseorang memiliki visi untuk menguasai dunia ini. Lalu dia memiliki goal. Bagaimana caranya? Oh, dia lakukan bisnis. Bisnisnya mungkin di bidang teknologi. Dia ingin menguasai separuh dari manusia untuk bisa menonton televisi. Jadi dia ciptakan televisi sehingga setiap rumah harus ada televisi. Lalu dia mulai melakukan action, menyiapkan rencana-rencana yang ada untuk mencapai kesuksesan. Jadi visi itu adalah gambaran besar. Kalau di dalam pengertian di dalam bahasa Indonesianya penglihatan, daya lihat, wahyu, impian, bahkan hantu. Hantu itu mungkin pengertiannya itu bayangan yang akan datang, yang dihantui. Jadi ghost itu bukan berarti setan, tapi hantu, dihantui artinya membayangi. Setiap saat dia dibayangi dengan apa yang ingin dia terjadi. Salah satu visi dari, kalau tidak salah, dari Microsoft atau Bill Gates, dia punya visi begini. Setiap rumah akan memiliki komputer. Itu visi. Dengan bayangan visi itu bahwa setiap rumah harus memiliki komputer, mereka menciptakan produk yang akan disukai banyak orang. Produk yang punya daya saing. Produk laptop yang semakin hari semakin punya daya saing. Jadi mungkin di awal-awal itu ada Pentium 1, Pentium 2, Pentium 3, Pentium 4, Pentium 5. Ya, jadi mereka terus mengupgrade kemampuan dari komputer ini. Sehingga semakin komputer ini memiliki kualitas yang lebih baik, akhirnya di setiap rumah kemudian mereka memiliki laptop, memiliki komputer. Dan sampai hari ini bisa dilihat kebanyakan setiap rumah, hampir setiap rumah itu pasti punya perangkat itu. Dan akibatnya miliaran orang memiliki perangkat itu. Bagaimana mereka bisa menguasai pasaran dunia dengan visi yang ada pada mereka.
Jadi visi itu adalah impian yang selalu menghantui, bukan hantu, tapi menghantui, membayangi, sehingga visi itu akan dikerjakan dengan setiap action planning dari manusia yang mendapatkan visi tersebut. Sementara arti kata provision dalam Kamus Bahasa Inggris Indonesia adalah berarti ketetapan, ketentuan, syarat, persediaan, provision, perbekalan, dan perlengkapan. Jadi provision itu adalah sesuatu upaya untuk memperlengkapi, menyediakan, sehingga visi itu bisa tergenapi. Saudara diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus, when God gives vision, He gives provision. Ketika Tuhan memberikan visi, Dia memberikan penyediaan, Dia memperlengkapi. Ketika Dia memberikan visi kepada Yusuf, maka Dia memperlengkapi dengan segala hal yang diperlukan sehingga visi itu dapat terlaksana. Di dalam Kejadian 37 firman Tuhan berkata seperti ini. Yusuf dan saudara-saudaranya. Adapun Yakub diam di negeri penumpangan ayahnya, yakni di tanah Kanaan. Inilah riwayat keturunan Yakub. Yusuf tatkala berumur 17 tahun, jadi masih muda, biasa menggembalakan kambing domba bersama-sama dengan saudara-saudaranya, anak-anak Bilha dan Silpa, kedua istri ayahnya. Dan Yusuf menyampaikan kepada ayahnya kabar tentang kejahatan saudara-saudaranya. Israel lebih mengasihi Yusuf dari semua anaknya yang lain. Sebab itulah anaknya yang lahir pada masa tuanya. Dan ia menyuruh membuat jubah yang maha indah bagi dia. Setelah dilihat oleh saudara-saudaranya bahwa ayahnya lebih mengasihi Yusuf dari semua saudaranya, maka bencilah mereka itu kepadanya dan tidak mau menyapanya dengan ramah. Pada suatu kali bermimpilah Yusuf, lalu mimpinya itu diceritakan kepada saudara-saudaranya. Sebab itulah mereka lebih benci lagi kepadanya. Karena katanya kepada mereka, coba dengarkan mimpi yang kumimpikan ini. Tampak kita sedang di ladang mengikat berkas-berkas gandum, lalu bangkitlah berkasku dan tegak berdiri. Kemudian datanglah berkas-berkas kamu sekalian mengelilingi dan sujud menyembah kepada berkasku itu. Lalu saudara-saudaranya berkata kepadanya, apakah kau ingin menjadi raja atas kami? Apakah engkau ingin berkuasa atas kami? Jadi makin bencilah mereka kepadanya karena mimpinya dan karena perkataannya itu. Lalu ia memimpikan pula mimpi yang lain yang diceritakannya kepada saudara-saudaranya, katanya, aku bermimpi pula tatkala tampak matahari, bulan, dan 11 bintang sujud menyembah kepadaku. Setelah hal ini diceritakannya kepada ayah dan saudara-saudaranya, maka ia ditegur oleh ayahnya. Mimpi apa mimpimu itu? Masakan aku dan ibumu serta saudara-saudaramu sujud menyembah kepadamu sampai ke tanah? Maka iri hatilah saudara-saudara kepadanya, tetapi ayahnya menyimpan hal itu dalam hatinya. Kekasih-kekasih Tuhan yang diberkati, Yusuf memperoleh visi yang berasal daripada Tuhan. Penting untuk saya katakan bagi kita semua, dapatkan visi dari Tuhan. Manusia bisa mendapat visinya sendiri. Imajinasi dia dapat membuat dia memiliki visi sendiri. Ketika seseorang menghayal, dia memimpi pengen punya banyak toko, itu dia punya visi yang dari dirinya sendiri, dia bisa. Manusia bisa memiliki visinya sendiri. Manusia bisa memiliki visi yang baik juga. Manusia bisa memiliki visi yang positif juga. Saudara yang diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus, visi yang baik itu juga bisa berdampak positif bagi orang lain. Namun satu hal, kita sebagai orang percaya, temukan visi kita di dalam Tuhan. Yusuf mendapatkan visi daripada Tuhan. Dia mendapatkan mimpi yang daripada Tuhan. Dia diberikan mimpi daripada Tuhan. Ketika seseorang mendapatkan visi daripada Tuhan, satu hal yang kita harus percaya bahwa Tuhan pasti akan memperlengkapi. Pada waktu Yusuf memperoleh visi, dia menceritakan kepada saudara-saudaranya. Dia pikir mereka akan mendukung, tetapi ternyata salah. Mereka tidak mendukung, malah mereka makin benci, mereka makin iri hati kepada dia. Itu bukan kesalahan dari Yusuf, sebab itu kesalahan dari ayahnya, karena dia membeda-bedakan dia dengan saudara-saudaranya. Yusuf adalah seorang yang lahir di masa tua ayahnya, dan dia adalah putra dari istri kesayangan dari Yusuf. Saudara, itu sebabnya mari kita belajar jadi orang tua, jangan membeda-bedakan anak-anak.
Karena dengan kita membedakan anak-anak itu menjadi hal yang tidak menguntungkan untuk anak kita. Justru dia akan dibenci oleh saudara-saudarinya. Kalau kita menjadi orang tua, kalau kita memperlakukan anak-anak kita dengan adil, justru mereka akan saling menolong, saling membantu, dan saling mendukung. Karena Yusuf dibeda-bedakan dengan saudara-saudaranya, maka dia diperlakukan dengan penuh kebencian oleh saudara-saudaranya. Bahkan ayahnya memberikan jubah maha indah, itu membuat rasa iri hati di dalam hati saudara-saudaranya. Jadi saudara, pelajaran bagi kita di dalam hal parenting, mari kita memperlakukan anak-anak kita dengan adil, supaya mereka tidak saling membenci satu dengan yang lain. Yusuf dengan polosnya menceritakan visinya kepada saudara-saudaranya, tapi saudaranya kemudian memilih untuk membenci dia. Saudara, kebencian adalah celah untuk kejahatan. Karena kebencian, maka saudara-saudaranya memiliki inisiatif di dalam Kejadian 37 ayat-ayat selanjutnya. Mereka menginisiatif untuk membunuh saudaranya yaitu Yusuf. Saudara bayangkan, kebencian, iri hati itu membuat seorang memiliki rencana untuk membunuh. Mereka merencanakan untuk membunuh Yusuf, tapi Ruben, kakaknya yang tertua, berkata, "Jangan kita bunuh dia. Bagaimana kalau kita menjual saja dia?" Nah, saudara, kemudian mereka menjual dia. Jadi, saudara, Yusuf memasuki satu masa degradasi di mana dia dimasukkan ke dalam perigi, dia kemudian dijual, dan kemudian dia difitnah di rumah Potifar, dia dimasukkan ke dalam penjara, dan dia juga dilupakan oleh juru minuman anggur yang ditolong dia. Saudara diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus, mendapatkan visi tidak semudah yang kita bayangkan. Orang yang mendapat visi akan mendapatkan tekanan dari pihak manapun. Bahkan ketika engkau bervisi, orang akan berpikir kamu mengada-ada, kamu bermimpi besar, kamu bermulut besar, kamu sepertinya apa yang kamu bayangkan itu kamu nggak pantas begitu. Nah, saudara, kadangkala dengan visi yang besar yang ada pada kita, orang akan menertawakan. Tapi saudara, kalau visi itu berasal daripada Tuhan, ujilah segala sesuatu, maka Tuhan akan menolong, memperlengkapi, dan memberkati. Yusuf dibenci oleh saudara-saudaranya, tapi kemudian di dalam kesetiaannya Tuhan selalu menolong dia. Di Kejadian 39, Yusuf dijual, kemudian dia tinggal di salah seorang petinggi, yaitu Potifar. Ketika dia tinggal di rumah Potifar, segala apa yang dia lakukan diberkati dan disertai oleh Tuhan, sehingga Potifar tidak melakukan apa-apapun selain daripada apa yang dikerjakan oleh Yusuf. Yusuf menjadi orang kepercayaan di rumah Potifar. Tetapi ketika ada di rumah Potifar, istrinya yaitu Potifar itu ingin tidur dengan dia. Dan karena Yusuf tidak mau melakukan kejahatan yang besar itu, dia katakan, "Bagaimana mungkin aku melakukan kejahatan yang besar itu?" Bahkan seluruh yang ada di rumahnya dipercayakan kepadaku kecuali kamu, istri Potifar. Kemudian dia lari keluar, tetapi istrinya kemudian menangkap bajunya dan justru memfitnah Yusuf karena dia merasa ditolak. Kemudian lalu dalam Kejadian 39, lalu Yusuf ditangkap oleh tuannya dan dimasukkan ke dalam penjara sampai tahanan-tahanan raja dikurung. Demikianlah Yusuf dipenjarakan di sana. Tetapi Tuhan menyertai Yusuf dan melimpahkan kasih setianya kepadanya dan membuat Yusuf kesayangan bagi kepala penjara itu. Sebab itu kepala penjara mempercayakan semua tahanan dalam penjara itu kepada Yusuf, dan segala pekerjaan yang harus dilakukan di situ dialah yang mengurusnya. Dan kepala penjara tidak mencampuri segala yang dipercayakannya kepada Yusuf, karena Tuhan menyertai dia dan apa yang dikerjakannya dibuat Tuhan berhasil. Saudara, berbicara tentang visi yang daripada Yusuf, dikatakan di dalam ayat yang ke-7, "Coba dengarkan mimpi yang kumimpikan ini. Tanpa kita sedang di ladang mengikat berkas-berkas gandum, lalu bangkitlah berkasku dan tegak berdiri." Dia mendapat satu visi bahwa berkas gandumnya itu tegak berdiri. Kemudian datanglah berkas-berkas kamu sekalian mengelilingi dan sujud menyembah kepada berkasku itu. Di mana saudara-saudaranya itu akan sujud menyembah dia. Jadi tidak ada yang salah dengan visi daripada Yusuf. Yang salah adalah kenapa visinya itu nasibnya lebih mujur daripada saudara-saudaranya. Lalu dia kemudian dibenci oleh saudara-saudaranya. "Masa kau ingin menjadi raja atas kami? Apakah engkau ingin berkuasa atas kami?" Jadi saudara-saudaranya meragukan. "Kamu anak kecil, anak yang tidak tahu apa-apa. Kenapa kamu memimpikan kamu yang lebih berkuasa atas dia?" Saudara, kan kesalahan Yusuf. Ini kan visi, dia dapatkan dari Tuhan. Dia tidak tahu sesungguhnya dia akan menjadi apa. Tetapi kebencian itu begitu menguasai saudara-saudaranya.
Tidak hanya satu mimpi, dia dapat mimpi yang lain. Diceritakan pula kepada saudaranya. Aku bermimpi pula tampak matahari, bulan, dan 11 bintang sujud menyembah kepadaku. Jadi bukan cuma ditegur oleh saudara-saudaranya, ya ditegur juga oleh ayahnya. Mimpi apa mimpimu itu? Masa aku dan ibumu serta saudara-saudaramu sujud menyembah kepadamu sampai ke tanah? Maka iri hatilah saudaranya kepadanya, tapi ayahnya menyimpan dalam hatinya. Saudara, di dalam satu visi ketika engkau diangkat Tuhan menjadi seseorang yang besar, mungkin orang lain tidak akan percaya. Tapi the golden way menuju ke sana, saudara, prinsipnya adalah takut akan Tuhan. Maka Tuhan akan memelihara visi yang dia percayakan kepadamu. Yusuf, dia melangkah ke istana dengan proses yang begitu luar biasa. Dia dijual, dia masuk ke penjara. Kemudian di penjara hal yang luar biasa terjadi. Waktu dia sebelum di penjara, dia di rumah Potifar dipercayakan segala sesuatu. Di penjara dia juga dipercayakan segala sesuatu. Saudara, ciri-ciri orang yang berhasil di dalam visinya, bahwa dia dipercaya di dalam banyak hal. Dia dipercaya di dalam banyak hal karena orang melihat di dalam dirinya itu ada takut akan Tuhan. Orang melihat bahwa di dalam dirinya ada penyertaan Tuhan. Orang melihat bahwa di dalam dirinya ada kejujuran dan integritas. Saudara, orang yang mendapatkan visi daripada Tuhan harus menjaga hidupnya benar dulu supaya visi bisa terlaksana. Jangan menjadi orang yang pemimpi. Jadilah orang yang punya visi. Kalau hanya sekedar bermimpi, kerjaannya cuma tidur, tidak mengerjakan visinya. Tapi kalau orang yang punya visi, dia setting his goal, kemudian dia setting the action, kemudian dia akan sukses. Amin, saudara. Seperti yang kita lihat pada gambar ini. Vision, goal, action, success. Apakah Yusuf merancang-rancangkan apa yang harus dia perbuat? Tidak, saudara. Makanya kalau visi daripada Tuhan, God provision. Tuhan yang menyediakan. Dia tidak tahu ini jenjang karirnya akan seperti apa. Dia tidak tahu dia akan mencapai apa. Tapi dia begitu mengandalkan Tuhan. Makanya yang memperlengkapi dia adalah Tuhan. Makanya Tuhan set up goalnya, Tuhan set up actionnya, dan Tuhan set up sukses yang dia dapatkan. Tapi visi dulu ini yang dia berikan. Saudara, ciri-ciri orang yang visinya dia semakin diberkati, bahwa dia dapat dipercaya. Mari saudara lihat, saudara punya visi yang besar, tetapi di dalam kehidupan sehari orang sulit sekali percaya sama saudara. Mau dipegangin, mau kasih uang, nggak percaya. Mau dikasih kerjaan, nggak percaya. Mau dikasih pekerjaan kecil, nggak berhasil. Dikasih kerjaan besar, lebih nggak berhasil lagi. Dikasih kerjaan yang lebih besar, saudara tidak pernah berhasil. Berarti saudara sedang ada di luar dari golden way-nya Tuhan untuk mencapai visi. Karena ciri-ciri orang yang mendapat visi dan kemudian dia dipercayakan Tuhan dan dia sedang menuju pada kesuksesan, dia pasti menjadi orang yang dapat dipercaya. 2 kali saudara, Yusuf mendapat kepercayaan yang sangat besar, yaitu di rumah Potifar. Yang kedua, di rumah di kepala penjara. 2 kali saudara, di rumah Potifar terbukti, di tengah-tengah kepala penjara terbukti. Jadi saudara, jadi orang itu harus ada pembuktian. Bahwa pengiringanmu dengan Tuhan itu bisa dibuktikan dengan kesaksian hidupmu yang menjadi berkat. Jangan mimpi dengan visi-visi yang ada, tetapi hidupmu tidak menjadi berkat. Kita harus buktikan keberhasilan di dalam mengiringi Tuhan. Jadi integritas itu harus ada, sehingga orang-orang akan percaya, wah orang ini disertai Tuhan. Jadi kepercayaan itu bukan karena kamu minta, tapi kepercayaan itu karena mereka melihat kamu menjadi berkat. Bahwa Tuhan menyertai dia dan apa yang dikerjakannya dibuat Tuhan berhasil. Saya punya adik rohani, dia seorang yang setia di dalam pekerjaan Tuhan, dia seorang perempuan yang ulet, yang lembut, yang luar biasa. Dan dia masuk di dalam satu perusahaan dan kami sharing, saya tanya gimana keadaanmu di sana. Oh kak, kami dipercayakan begini. Di waktu awal dipercayakan begini. Dia setiap kali dia mau melakukan sesuatu, dia hanya berdoa dan berusaha melakukan yang terbaik. Ketika dia berusaha melakukan terbaik, orang melihat. Dan kemudian kepercayaan demi kepercayaan diberikan dan diberikan. Dan semakin ditambah-tambahkan. Saudara, Tuhan tidak akan memberkati orang yang sukanya tidur. Tuhan akan memberkati orang yang suka berusaha. Amin. Sekalipun kamu punya visi, tapi kalau kamu hanya tidur tidak mengerjakan visi itu, nothing. Kalau kita berupaya dengan cara apa?
Upayakan keberhasilan di tempat mana Tuhan membuang kamu. Ketika Tuhan memberikan visi, Ia menyertai dan memperlengkapi. Ketika Tuhan memberikan visi, Ia memberikan mission, kemudian diuji setiap saat. Setiap saat. Misi pertama Dia berikan kepada Yusuf di rumah Potifar. Mission accomplished. Jadi misi ketika dia di rumah Potifar dipercayakan berhasil. Diuji dengan apa? Perempuan. Diuji apakah dia bisa jatuh di dalam ketidakkudusan. Ternyata Yusuf tidak jatuh. Dia jaga kekudusannya. Dia tidak terjebak dengan baik uang maupun dengan perselingkuhan. Dia tidak jatuh di sana. Mission accomplished. Ketika mission accomplished, Tuhan mempercayakan yang lebih lagi. Yaitu apa? Masuk penjara. Saudara, kalau mau dipikir secara grafik, statistik, dia mengalami penurunan. Ketika dia di penjara, kehidupannya menurun. Tapi di penjara, dia mendapatkan satu misi yang lain lagi, yaitu mendapatkan hati kepala penjara dengan cara apa? Jadi berkat di sana. Kemudian mission accomplished. Dia jadi berkat di sana dan dia dipercayakan banyak hal oleh kepala penjara. Dan misi ketiga, yaitu tanah Mesir. Menuju ke sana, dia diuji hatinya dengan ketemu dengan juru minum anggur dan juru minum roti. Kedua-duanya adalah orang kepercayaan dari Mesir, dari Raja Mesir, dari Firaun. Kemudian dia menafsirkan mimpi yang ada pada mereka, dan mimpinya itu tepat. Juru roti itu dihukum mati, juru minuman anggur dikembalikan kedudukannya. Tetapi ujian yang kedua bahwa dia dilupakan. Dia dilupakan oleh juru minuman anggur. Dan dia berhasil. Ketika dia dilupakan, dia tidak pahit, dia tidak membenci, tetapi dia tetap setia melakukan bagiannya di penjara. Sampai satu ketika Raja Firaun itu kemudian mendapat mimpi. Lalu juru minuman anggur itu teringatlah dia kepada seseorang bernama Yusuf yang mentafsirkan mimpinya sehingga dia mengajak Yusuf untuk ke istana. Dan mission yang ketiga, Yusuf ada di tanah Mesir jadi berkat di sana. Dia sukses menjadi orang kedua di tanah Mesir. Saudara yang saya mau katakan, jangan putus asa sekalipun engkau di dalam persoalan. Seperti Yusuf sudah menang, dia menang waktu dibenci saudara-saudaranya, dia menang waktu direndahkan, dimasukkan ke dalam penjara, dan dia dijual sebagai budak. Dia menang ketika dia dibuang, sekalipun dia dibuang oleh saudara-saudaranya, dia dijual, saudara, kepada seseorang, kemudian dia dipenjarakan oleh istri Potifar, dia dilupakan oleh juru minuman anggur, tetapi dia berkemenangan, hatinya berkemenangan. Saudara, seseorang yang berkemenangan bukan berarti dia tidak melewati masa-masa yang sulit. Tetapi orang yang berkemenangan bahwa dia tetap ada di masa yang sulit, tetapi dia tidak dikuasai oleh masa yang sulit. Jadi saudara, jangan mimpi untuk tidak punya masalah. Banyak orang sharing dengan saya, Kak, saya punya masalah ini. Kak, saya punya masalah ini. Bersyukur kamu punya masalah. Jangan takut, besok ada masalah lebih banyak lagi. Hah, kok kakak ini masukannya seperti itu? Iya, bersyukur kalau dikasih masalah. Berarti kamu dianggap berhasil. Amin. Kita ada untuk menyelesaikan masalah. Amin. Kalau punya masalah banyak, bersyukur. Berarti kamu orang yang hebat. Kalau kamu nggak punya masalah, berarti kamu nggak dapat kepercayaan apa-apa. Yusuf di rumah Potifar untuk menyelesaikan masalah di rumah Potifar. Dia ada di penjara untuk menyelesaikan apa yang ada di penjara. Dia ada di Mesir untuk menyelesaikan masalah 7 tahun kekurangan. Jadi saudara kalau punya masalah katakan thanks God, berarti aku dipercayakan. Dibenci, direndahkan, dibuang, dipenjara, dilupakan, tapi tidak membuat dia menjadi orang yang pahit, tidak membuat dia menjadi orang yang dikuasai oleh masalah, tetapi dia menguasai masalah dan menjadi lebih dari pemenang. Amin. Saudara jangan dikuasai masalah, tapi kuasailah masalah dan engkau berkemenangan. Semakin banyak masalah, berarti engkau adalah orang yang semakin dipercaya untuk menyelesaikan masalah, bukan untuk dililit oleh masalah. Amin. Kunci kemenangan Yusuf. Dia punya visi dari Tuhan, dia dapatkan visi itu, dia bagikan kepada orang yang tidak tepat, ya it's okay, tapi kemudian dia masuk di dalam masa-masa pembentukan dan proses. Yang kedua, dia tidak sibuk dengan visi sendiri. Kenapa saya katakan dia tidak sibuk dengan visi sendiri? Waktu dia ada di rumah Potifar, kalau dia punya visi sendiri, jadi orang yang penuh kuasa di satu rumah, seorang pejabat tinggi negara, saudara,
Saudara kalau sibuk dengan visi sendiri, saudara akan sibuk dengan keinginan saudara. Tapi dia tidak sibuk dengan visi sendiri, dia kerjakan visi yang daripada Tuhan. Karena orang yang sibuk dengan visi Tuhan, dia diperlengkapi oleh Tuhan. Tapi kalau dia sibuk dengan visi sendiri, dia memperlengkapi sendiri. Dia akan berjalan dengan kekuatannya sendiri. Orang yang tidak sibuk dengan visi sendiri, mengandalkan visi daripada Tuhan, maka Tuhan akan membuat dia kepada kehendak Tuhan. Kalau saudara sibuk dengan visi Anda, Tuhan akan buat Anda kepada visi Anda sendiri. Kenapa saya katakan dia tidak sibuk dengan visi sendiri? Karena terbukti. Manusia mereka-reka yang jahat, tapi Tuhan mereka-rekakan untuk maksud memelihara kehidupan suatu bangsa Israel yang besar ini. Terbukti bahwa di akhir kehidupannya, dia melakukan apa yang Tuhan mau. Jadi saudara jangan sibuk dengan visi sendiri, tapi sibuk dengan visi Tuhan. Maka Tuhan akan memperlengkapi dan engkau akan mencapai goal yang dikehendaki oleh Tuhan. Yang ketiga, kunci kemenangan Yusuf, takut akan Tuhan. Takut akan Tuhan sehingga di dalam kehidupannya di pembuangan, dia tidak mengalami degradasi moral ataupun degradasi rohani. Dia tidak melupakan Tuhan dan dia hidup takut akan Tuhan. Amin. Karena hidupnya takut akan Tuhan, dia hidup lurus. Dia tidak mau membuat yang jahat. Di rumah Potifar, dia melakukan apa yang benar. Bahkan ketika istrinya ingin tidur dengan dia tidak mau berpikir yang lain-lain. Dia tidak mau merebut istri dari Potifar. Hidupnya berintegritas. Kunci kemenangan Yusuf karena dia punya visi dari Tuhan. Dia tidak sibuk dengan visi sendiri. Dia takut akan Tuhan, hidup lurus, berintegritas. Akibatnya apa, saudara? Disertai Tuhan, diperlengkapi Tuhan, dan dibuat Tuhan berhasil apa yang dia inginkan, yaitu apa yang Tuhan inginkan, yaitu memelihara kehidupan satu bangsa yang besar. Saudara, kalau kita disertai Tuhan, Tuhan akan buat berhasil. Dan Tuhan akan memperlengkapi. Kenapa saya katakan diperlengkapi? Saudara, Yusuf keluar dari rumah keluarganya dengan tangan kosong. Dia keluar dengan kondisi dijual. Dia keluar dengan kondisi dibudak. Kemudian dia masuk ke rumah Potifar, dia memperoleh fasilitas. Di penjara dia memperoleh fasilitas. Kenapa saya katakan fasilitas? Karena dia dipercaya. Dipercaya pasti diperlengkapi, saudara. Makanya saya mau katakan pada hari ini di dalam Mazmur 55 ayat 23, serahkanlah khawatirmu kepada Tuhan, maka ia akan memelihara engkau tidak untuk selama-lamanya, dibiarkannya orang benar itu goyah. Saudara, hal yang paling berbahaya itu adalah kekhawatiran. Khawatir tidak dapat makan, khawatir tidak mendapatkan penghargaan, khawatir tidak mendapatkan penghormatan, khawatir akan binasa di penjara, khawatir akan diperlakukan orang secara tidak baik. Segala macam kekhawatiran itu membuat manusia mempunyai celah sehingga tidak menuju kepada visi Allah yang luar biasa. Serahkanlah khawatirmu kepada Tuhan. Kalau Yusuf khawatir, maka dia akan kompromi dengan istri dari Potifar. Aduh, bagaimana ini? Kedudukan saya sudah enak ini. Saya harus bertahan atau saya harus bertahan di dalam integritas atau saya iakan aja. Nanti saya keluar dari rumah ini, saya bagaimana? Saya kembali menjadi budak. No, saudara. Dia tidak khawatir dengan hal itu. Saudara kalau lakukan hal yang benar, nggak perlu khawatir. Nanti ada pertolongan Tuhan kok setelah ini. Amin. Jadi jangan kompromi, upayakan dirimu untuk selalu ada di dalam kekudusan, takut akan Tuhan dan rancangan Tuhan. Amin. Do not lose hope. When the sun goes down, the stars come out. Jangan kehilangan pengharapan. Ketika matahari terbenam, waktunya bintang untuk muncul dan bercahaya. Belajar dari kisah Yusuf, sekalipun dia dibenci, dia masuk di dalam berbagai kegelapan kehidupan, tapi dia tidak pernah kehilangan pengharapan. Saudara, kita tidak punya uang, kita tidak punya fasilitas, itu bukan akhir dari segalanya. Tapi kalau kita kehilangan pengharapan, maka segala sesuatu akan berakhir. Miliki Tuhan, jangan kehilangan pengharapan, selalu ada jalan, dan dia sediakan senantiasa berkat Tuhan bagi orang yang takut akan Tuhan. Mari berdoa. Bapak, terima kasih buat pagi hari ini. Biarlah firman-Mu menguatkan kehidupan kami. Temukan visi daripada Tuhan, berjalan dalam visi Tuhan, bukan berjalan dengan kekuatan sendiri, maka kami akan melihat pertolongan Tuhan, sungguh ajaib. Penyertaan Tuhan memberkati kehidupan kami. Kesuksesan, keberhasilan, keberuntungan, bahkan pertolongan Tuhan tepat pada waktunya. Sekalipun kehidupan kami banyak masalah, tetapi semakin banyak masalah, semakin banyak alat untuk memperlengkapi kami menjadi lebih hebat untuk menyelesaikan masalah. Sebab orang hebat menyelesaikan masalah, bukan dikuasai masalah. Di dalam nama Yesus Tuhan, kami menjadi peacemaker, bukan troublemaker. Kami menjadi problem solver, bukan menjadi
biang problem. Di dalam nama Yesus kami sambut berkat firman Tuhan hari ini. Tetap semangat, tetap mengasihi Tuhan, melayani Tuhan dengan setia. Dalam nama Yesus kami berucap syukur. Haleluya. Amin. Shalom, happy Monday, selamat beraktivitas. Tuhan Yesus memberkati pekerjaan, pelayanan, dan rumah tangga saudara. God bless you. Shalom.